Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun teman-teman berada. Bertemu kembali dengan saya di dalam ulasan yang sederhana. Semoga ini bisa membantu kita semuanya. Dan pada saat ini teman-teman, kita akan membahas mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman dan berpengharapan. Sekali lagi teman-teman, kita punya tema yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman dan berpengharapan. Langsung saja kita masuk di dalam materinya. Yang harus kita pahami terlebih dahulu, Roh Kudus itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman dan berpengharapan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Berikut adalah beberapa peran utama Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama teman-teman, bahwa Roh Kudus itu adalah untuk membimbing kita dalam kehidupan rohani. Pembimbing rohani kita. Roh Kudus itu berfungsi sebagai pembimbing yang menuntun orang beriman dalam memahami kebenaran ilahi dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Ia membantu kita, membantu setiap individu dalam membuat sebuah keputusan yang bijaksana dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dikala kita bersama-sama bergumul, kadang-kadang kita itu merasa ada bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bisa menentukan, memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Itu contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kedua adalah Roh Kudus itu sebagai penghibur dan pemberi kekuatan kita. Di dalam masa-masa sulit dan penuh tantangan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu senantiasa hadir sebagai penghibur yang memberikan ketenangan dan kekuatan kepada orang beriman. Ia memberikan penghiburan dan dorongan agar mereka tetap tabah dan penuh dengan pengharapan. Itu yang kedua. Dan sekarang yang ketiga adalah sebagai pendorong untuk berdoa. Roh Kudus itu membantu orang beriman dalam doa. Ia memberikan kata-kata dan pemahaman yang mungkin saja sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata manusia. Ia juga bisa menguatkan iman seseorang sehingga doa-doa kita menjadi lebih tulus dan khusyuk. Selanjutnya teman-teman, untuk yang keempat adalah pembersih dan pembaharu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu senantiasa bekerja dalam hati dan pikiran orang beriman untuk membersihkan mereka dari dosa dan memampukan mereka untuk berubah dan memperbarui diri mereka. Ia membantu dalam proses pertobatan dan pengampunan, serta mendorong pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai penyatu umat. Roh Kudus berperan dalam mempersatukan umat beriman dalam satu tubuh Kristus. Melalui kasih dan kedamaian yang ditanamkan dalam hati setiap orang, Roh Kudus itu memupuk persatuan dan kerjasama di antara sesama komunitas iman. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang perlu kita ingat-ingat ya.
Yang pertama adalah sebagai pembimbing rohani. Jadi Roh Kudus berfungsi sebagai pembimbing rohani, kemudian penghibur dan pemberi kekuatan. Yang ketiga adalah pendorong untuk berdoa. Yang keempat adalah pembersih dan pembaharu. Dan yang terakhir adalah penyatu umat. Melalui semua peran ini, Roh Kudus itu berfungsi sebagai sumber kekuatan dan harapan yang tidak terhingga bagi orang-orang yang percaya dan membantu kita semuanya untuk menghidupi iman kita dengan penuh semangat dan kekuatan. Nah, demikian teman-teman ulasan yang sederhana berkaitan dengan Roh Kudus. Semoga ini bermanfaat dan kita senantiasa bergumul di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi sebuah wacana juga, sebuah berkat bagi kita untuk kita memahami tentang peranan Roh Kudus. Nah teman-teman, saya juga mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ini banyak kekurangannya. Saya mohon maaf dan saya juga akan mengevaluasi kembali dan akan memperbaikinya kembali. Semoga bermanfaat dan tetap belajar dan tetap semangat. Dan saya ucapkan terima kasih.